saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan. Hari Selasa Prapaskah yang keempat mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, sumber air yang hidup. Datang kepadanya, menimba kesegaran, menimba kesembuhan. Bacaan Ekaristi diawali dengan kitab Nabi Yehezkiel. Nabi memulai kitabnya dalam bacaan ini dengan menunjukkan penglihatan yang dia terima tentang pintu bait Allah yang mengeluarkan air dari ambang pintu bait suci itu. Air itu mengalir ke segala penjuru, mengalir ke segala arah, memberikan kesegaran, memberikan kehidupan, sehingga pohon-pohon pun berbuah, daun-daun hijau segar, buahnya tiada habis. Pohon-pohon itu mendapatkan air dari tempatnya yang kudus. Bait Allah, sumber kehidupan, sumber kesegaran. Tiada lain dan tiada bukan adalah Allah sendiri yang bagi kita merupakan sumber kehidupan, sumber kesegaran. Kita diajak untuk datang kepadanya, datang ke bait-Nya yang kudus. Bagi banyak umat beriman, saudari dan saudara terkasih, tentu lalu bertanya, bagaimana mendapatkan kesegaran, bagaimana menimba dan mencecap air segar, air hidup dari bait suci itu? Kalau kita tidak bisa ke gereja, kalau kita tidak bisa mengikuti perayaan Ekaristi, kita bisa melihat bahwa air segar itu mengalir kemana-mana. Air segar itu juga mengalir ke tengah di dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga yang berkumpul, keluarga yang berdoa bersama, keluarga yang merindukan perayaan Ekaristi, keluarga yang hanya bisa mencecap komuni batin, komuni rohani. Itu semua adalah tanda-tanda air segar yang mengalir di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Kita diajak oleh karenanya tetap berharap dan memohon supaya apa? Nantinya pada saat krisis ini usai, kerinduan kita untuk menimba air sungguh langsung dari bait suci, dari altar perjamuan Tuhan, dari perayaan Ekaristi semakin kita wujudkan. Namun kita sekarang ini baru hanya bisa menimba dari aliran-aliran air itu. Dan air suci dari bait Allah mengalir kepada kita, memberikan kesegaran. Di saat krisis kering, kemarau, keronta ini, kita tetap hidup. Dan kita tetap hidup itu diungkapkan dan digambarkan di dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes tentang kisah seseorang yang sudah 38 tahun lamanya menderita sakit, dan dia berbaring di dekat kolam Bethesda untuk mendapatkan penyembuhan karena air dari kolam itu. Namun dia tidak bisa, karena tidak ada yang menurunkan dia ke kolam itu. Dan bila air kolam itu bergoncang, dia kalah dengan yang lain. Karena apa? Karena situasinya, karena kelumpuhannya. Dan Tuhan melihat kerinduan orang itu untuk mendapatkan kesegaran penyembuhan dari air hidup itu. Maka Tuhan mengatakan kepada orang itu,
bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Akhirnya kita diajak, siapakah air hidup itu? Tiada lagi dan tiada bukan, hanya Tuhan Yesus itu sendiri. Siapakah air suci dari bait Allah itu yang memberikan kesembuhan dan kesegaran? Tiada lagi, adalah Tuhan sendiri. Maka kita diajak untuk merindukan Tuhan, mengharapkan Dia, dan datang kepadanya dan memohon kesembuhan darinya. Sehingga dengan demikian kita pun mendengar Tuhan mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Akan tetapi saudari dan saudara terkasih, apakah kisahnya selesai di sini? Sayang, kisahnya tidak selesai di sini. Kisah berlanjut. Ternyata penyembuhan itu terjadi di hari Sabat dan berarti pelanggaran. Mengapa pelanggaran? Karena orang lumpuh itu mengangkat tilam. Dan mengangkat tilam itu berarti dia bekerja. Sebuah pelanggaran akan hari suci. Sebuah pelanggaran akan norma dan aturan agama. Akan tetapi, kita diajak bertanya, mana yang lebih penting? Aturan atau manusia? Manakah yang lebih menyelamatkan? Hukum atau sabda atau pribadi Tuhan sendiri? Yang kita cari adalah keselamatan, bukan terutama kepatuhan pada hukum. Yang kita cari adalah kesembuhan, bukan penerapan aturan belaka. Maka Tuhan mau menunjukkan apa yang lebih pokok. Dan karena orang itu melanggar hukum Taurat, hukum hari Sabat, maka orang itu ditegur. Dan orang-orang Farisi bertanya kepada orang itu, siapa yang mengatakan kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ketika mereka mengetahui bahwa itu Yesus yang mengatakan itu, mereka semakin benci kepada Tuhan, semakin tidak suka kepada Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, kita diajak bertanya, mana yang penting, mana yang pokok, mana yang lebih menyelamatkan, maka mana yang hanya sekedar aturan dan kepatuhan sempit belaka. Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyembuhkan, dan Dialah sumber air hidup sejati. Dialah air yang memberikan kesegaran dan penyembuhan. Dialah keselamatan kita. Saudari dan saudara terkasih, kita diajak di hari Selasa Prapaskah yang keempat ini, supaya kita memandang Tuhan, menemukan Dia. Betapapun kita tidak dapat merayakan Ekaristi bersama-sama, namun kita diajak menemukan Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam dan dengan doa-doa kita, doa pribadi maupun bersama, bacaan kitab suci pribadi maupun bersama, rosario pribadi maupun bersama, jalan salib pribadi maupun bersama. Dan kita diajak di tengah krisis keterbatasan dan kekurangan dan juga situasi yang tidak menyenangkan ini, kita diajak melihat Tuhan tetap menyertai. Dia senantiasa selalu menjadi air hidup bagi kita, yang menyegarkan dan menyembuhkan kita, yang memberikan kesegaran dan kesuburan bagi kita, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita
Dia senantiasa menyertai kita. Saudari dan saudara terkasih, keselamatan sudah dekat. Maka kita diajak merindukan Dia, menemukan kesegaran dan kesuburan, supaya kita semakin mampu merasakan dan mengalami Tuhan sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap mencintai dan juga menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.